Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dimas selaku dosen mata kuliah Sosial Antropologi Pendidikan dan juga teman-teman kelas PIM yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami dengan materi kearifan lokal dalam sistem pendidikan. Di sini kami membawakan beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada konsep kearifan lokal, kemudian ada relasi pendidikan dan kearifan lokal. Selanjutnya ada makna kearifan lokal dalam pendidikan dan juga yang terakhir yakni pendidikan pesantren. Langsung saja kita ke subpoin yang pertama, yaitu konsep kearifan lokal. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam menemukan kebutuhan mereka. Kearifan lokal merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. Cakupan kearifan lokal banyak dan beragam sehingga sulit dibatasi oleh ruang dan waktu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kearifan berarti kebijaksanaan, kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Kata lokal yang berarti tempat atau pada suatu tempat atau pada suatu tempat tumbuh. Terdapat hidup sesuatu yang mungkin berbeda dengan tempat lain atau terdapat di suatu tempat yang bernilai yang mungkin berlaku setempat atau mungkin juga berlaku universal atau umum. Kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen yang penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di tengah masyarakat. Pendapat lain tentang kearifan lokal salah satunya pendapat yang dikemukakan oleh Khwaritz Wallace. Ia merumuskan kearifan lokal atau lokal genius yaitu sebagai of the sum of the cultural characteristic which the vast majority of a people have in common as a result of their experience in early life. Dalam pendapatnya ada beberapa pokok pikiran. Yang pertama yakni mengenai karakter budaya, kemudian yang kedua kelompok pemilik budaya, serta yang ketiga ini pengalaman hidup yang lahir dari karakteristik budaya tersebut. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengelola kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Identitas dan kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat. Agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai, kearifan lokal juga merupakan salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, kami penulis menyimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan sebuah gagasan yang timbul dan berkembang secara terus-menerus di dalam sebuah masyarakat berupa adat istiadat, tata aturan atau norma, budaya, bahasa, kepercayaan, dan kebiasaan sehari-hari. Selanjutnya, fungsi kearifan lokal. Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dilihat dari segi fungsi dan guna, kearifan lokal memiliki signifikasi serta fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi dari kearifan lokal yaitu sebagai penanda identitas sebuah komunikasi. Yang kedua, elemen perekat aspek kohesif lintas warga, lintas agama, dan lintas kepercayaan. Yang ketiga, unsur kultural yang ada dalam hidup dalam masyarakat, bottom up. Yang keempat, warna kebersamaan sebuah komunitas. Yang kelima, akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground atau kebudayaan yang dimiliki. Yang keenam, mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir bahkan merusak solidaritas komunal yang dipercaya dan disadari tumbuh di atas kesadaran bersama dari sebuah komunitas integrasi. Yang selanjutnya ini dimensi kearifan lokal. Menurut Michel, kearifan lokal memiliki 6 dimensi. Yang pertama, yakni dimensi pengetahuan lokal, kemudian yang kedua dimensi nilai lokal, yang ketiga dimensi keterampilan lokal, yang keempat dimensi sumber daya lokal, yang kelima dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal, yang keenam dimensi solidaritas kelompok lokal. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat
Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novila Ilasari, mahasiswi semester 5 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan NIM 201190435. Nah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari materi sebelumnya mengenai poin yang A, dan di sini saya akan membahas poin yang B mengenai relasi pendidikan dan kearifan lokal. Relasi itu bisa juga disebut sebagai hubungan, jadi hubungan pendidikan dan kearifan lokal. Nah, pendidikan itu adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Secara sederhananya, pendidikan itu berarti proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis serta berpikir logis. Sedangkan kearifan lokal itu berasal dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal. Secara makna dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana. Jadi kearifan lokal itu merupakan pengetahuan atau pandangan hidup masyarakat setempat yang memiliki hubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, baik secara materi maupun sosial, di mana kearifan lokal itu menjadi titik penghubung dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Nah, pendidikan berbasis kearifan lokal ini adalah pendidikan yang lebih didasarkan kepada pengayaan nilai-nilai kultur budaya. Jadi pendidikan ini mengajarkan peserta didik untuk selalu dekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi sehari-hari. Nah, pendidikan berbasis kearifan lokal ini dilandasi dengan beberapa landasan. Yang pertama, landasan historis. Jadi, dalam perspektif historis, kearifan lokal dapat membentuk suatu sejarah lokal, sebab kajian sejarah lokal yaitu studi tentang kehidupan masyarakat atau khususnya komunitas dari suatu lingkungan sekitar tertentu dalam dinamika perkembangannya dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan landasan yang kedua mengenai landasan psikologi. Secara psikologi, pembelajaran berbasis kearifan lokal ini memberikan sebuah pengalaman psikologi kepada siswa selaku pengamat dan pelaksanaan kegiatan. Jadi dampak psikologi ini bisa terlihat dari keberanian siswa dalam bertanya tentang ketidaktahuannya, mengajukan pendapat, presentasi di depan kelas, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Lanjut, landasan yang ketiga mengenai landasan politik dan ekonomi. Jadi secara politik dan ekonomi, pembelajaran berbasis kearifan lokal ini memberikan sumbangan kompetensi untuk mengenal persaingan dunia kerja. Dari segi ekonomi, pembelajaran ini memberikan contoh nyata kehidupan sebenarnya kepada siswa untuk mengetahui kegiatan dan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi karena pada akhirnya siswa didik itu disiapkan untuk menghadapi persaingan global yang menuntut mereka untuk memiliki keterampilan dan kompetensi yang tinggi di lingkungan sosial agar bisa bertahan hidup. Lalu landasan yang selanjutnya yaitu landasan yuridis. Jadi secara yuridis, pembelajaran berbasis kearifan lokal itu mengarahkan peserta didik untuk lebih menghayati warisan budaya Indonesia. Jadi sekolah dasar tidak hanya memiliki peran membentuk peserta didik menjadi generasi yang berkualitas dari sisi kognitifnya saja, tetapi juga harus membentuk sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan tuntutan yang berlaku. Juga nilai-nilai kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran di sekolah dasar. Tidak terkecuali dalam pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Nah, pembelajaran berbasis kearifan lokal ini dipadu dengan pembelajaran IPS sangatlah cocok. Jadi hal ini sesuai dengan tujuan IPS, yaitu agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di kehidupan siswa sesuai dengan kemampuan belajarnya. Lalu poin yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat pendidikan berbasis kearifan lokal. Lalu tujuan dari pendidikan berbasis kearifan lokal ialah sesuai dengan yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan manfaat dari pendidikan yang berbasis kearifan lokal tersebut antara lain yang pertama, melahirkan generasi-generasi yang kompeten dan bermartabat. Yang kedua, merefleksikan nilai-nilai budaya, juga berperan serta dalam membentuk karakter bangsa dan ikut berkontribusi demi terciptanya identitas bangsa. Dan yang terakhir yaitu ikut andil dalam melestarikan budaya bangsa. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Poin yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nur Anissa Rizky Hamidah dengan NIM 201190437 akan melanjutkan materi poin ketiga, yaitu makna kearifan lokal dalam pendidikan. Kearifan lokal berasal dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal atau lokal. Sebutan lain untuk kearifan lokal diantaranya yaitu kebijakan setempat atau local wisdom, pengetahuan setempat atau knowledge, local knowledge, dan kecerdasan setempat atau local genius. Secara umum, kearifan lokal yaitu gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana. Nah, kearifan lokal merupakan suatu pengetahuan atau pandangan hidup masyarakat setempat yang memiliki hubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup baik secara materi maupun sosial, di mana kearifan lokal ini menjadi titik penghubung dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Karena kearifan lokal ini merupakan konsep, ide atau gagasan yang selalu diterapkan kepada generasi selanjutnya sehingga terbangun suatu keselarasan atau keserasian dalam menata hidup dan lingkungannya. Kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa, terlebih dalam konteks Indonesia yang memungkinkan kearifan lokal bertransformasi secara lintas budaya yang pada akhirnya melahirkan nilai budaya nasional. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan gagasan yang timbul dan berkembang secara terus-menerus di sebuah masyarakat berupa adat istiadat, nilai, tata aturan atau norma, budaya, bahasa, dan kebiasaan sehari-hari. Kearifan lokal merupakan kebenaran yang telah mentradisi atau dalam bahasa Jawanya acik. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai kebaikan yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal membawa pesan kepada masyarakat dalam proses penyelesaian masalah di lingkungan sehingga semangat mengangkat kearifan lokal sebagai salah satu solusi dalam pemecahan permasalahan dan memberikan penekanan bahwa kearifan lokal adalah produk budaya yang dapat menyatu dalam tatanan kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida dengan NIM 201190454. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang poin D, yaitu pendidikan pesantren. Asal kata pesantren yaitu pe, santri, dan an, di mana kata santri ini artinya murid dalam bahasa Jawa. Sedangkan secara istilah pondok yang berarti dari bahasa Arab funduk, yaitu penginapan. Di awal munculnya pesantren, pembelajaran bersifat non-klasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam yang ditulis pada abad pertengahan. Meskipun kajian-kajian tersebut banyak mengungkap fikih, tafsir, dan bahasa Arab sebagai alat untuk membedah ilmu-ilmu agama, fikih yang banyak dikaji pada umumnya adalah yang bernuansa mazhab Syafi'i.
dengan sedikit menerima mazhab yang lain. Kemudian, ajaran-ajaran akhlak dan tasawufnya lebih bercorak pada tasawuf Al-Ghazali. Meskipun banyak tokoh sufi atau ajaran-ajaran tasawuf yang lain, oleh karena itu, pesantren menurut pandangan Azumardi Azra masih sangat minim mengkaji tasawuf secara mendalam, di mana tasawuf yang dikaji hanya tasawuf Al-Ghazali dan Asy'ariyah. Pendidikan di pesantren ini memiliki 3 unsur utama, yaitu kiai yang berfungsi sebagai mendidik, serta pemilik pondok dan santrinya. Yang kedua, kurikulum pondok pesantren. Dan yang ketiga adalah sarana peribadatan atau pendidikan, seperti masjid, rumah kiai dan pondok, serta madrasah dan sebagainya. Sedangkan kegiatan pesantren terangkum dalam Tridharma Pondok Pesantren, yaitu yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yang kedua, pengembangan keilmuan yang bermanfaat, dan yang ketiga yaitu pengabdian kepada agama, masyarakat, dan negara. Pesantren jika dilihat dari sejarah sosiologis dan antropologis, lembaga ini seharusnya dipandang sebagai lembaga pendidikan alternatif di Indonesia. Namun, pemerintah terkesan melihat sebelah mata dengan lembaga pendidikan formal lainnya. Di satu sisi, pemerintah mengakui produk-produk atau kualitas lulusan pesantren. Akan tetapi, di sisi lain, pesantren tetap pesantren yang tidak secara utuh diakui sebagai lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dari lembaga pendidikan pada umumnya. Ciri khas yang disandang yaitu menjadikan tidak akan mungkin pesantren diberlakukan peraturan yang sama dengan sekolah. Penyelenggaraan pendidikan di pesantren salaf pada umumnya dengan menggunakan metode sorogan, bandungan, dan wetonan. Sedangkan pesantren khalaf adalah pesantren yang telah beradaptasi dengan pendidikan modern dengan menambah pelajaran umum dan sistem pembelajaran yang diselenggarakan secara klasikal. Pendidikan di pesantren tidak berhenti sebagai aktivitas transfer ilmu saja, di mana pesantren ini juga sebagai kaderisasi ulama dan sebagai pemelihara budaya Islam. 2 unsur tambahan tersebut perlu ditekankan sebab seorang ulama bukan sekedar orang yang memiliki penguasaan ilmu yang tinggi, tetapi juga harus disertai dengan kemampuan mengamalkan ilmu tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh Tolkas Hasan bahwa pesantren seharusnya mampu menghidupkan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai keislaman ditransfer melalui pendidikan pesantren. Dan yang kedua, pesantren sebagai lembaga yang melakukan kontrol sosial. Dan yang ketiga, yaitu rekayasa sosial atau perkembangan masyarakat dilakukan oleh pesantren. Fungsi tersebut akan mampu berjalan dengan baik jika pesantren mampu merawat tradisi-tradisi baik yang ada. Selain itu, pesantren juga dituntut untuk mengadaptasi perkembangan keilmuan terbaru, sehingga peranan sebagai agent of change dapat terwujud. Kekuatan lainnya adalah adanya jaringan pesantren kepada masyarakat yang menitik beratkan kepada ikatan orang tua, santri dengan pesantren atau jaringan thariqah yang ada pada pesantren tertentu. Jaringan thariqah ini biasanya memiliki hubungan lebih kuat dengan pesantren ketimbang hanya hubungan orang tua santri pada umumnya. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren menyelenggarakan pendidikan sekolah, yaitu madrasah, sekolah umum, kejuruan dan perguruan tinggi, serta pendidikan luar sekolah berupa kursus-kursus keahlian untuk menunjang kehidupan santri pasca mengikuti pendidikan di pesantren. Karena pesantren tidak mencetak santrinya untuk menjadi pegawai pemerintah, tetapi lebih menitik beratkan kepada kemandirian santri yang tidak menjadi beban orang atau lembaga lain. Karena itu, pesantren selalu membekali pendidikan kewirausahaan kepada santrinya sesuai dengan bentuk life skill-nya yang diberikan oleh masing-masing pesantren. Proses rekrutmen ini juga beraneka ragam, yang mana menunjukkan bahwa pesantren adalah lembaga untuk semua. Kekuatan pesantren dalam membentuk kepribadian santri sebagaimana telah dikemukakan tidak terlepas dari sistem boarding school
yang telah lama diterapkan dalam pendidikan pesantren. Di sini, mereka dipacu untuk menguasai ilmu dan teknologi secara intensif. Ada 3 alasan mengapa perlu boarding school. Yang pertama yaitu lingkungan sosial saat ini telah banyak mengalami perubahan. Dan yang kedua, keadaan ekonomi masyarakat yang membaik dan ini bisa mendorong pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Kalangan menengah baru bermunculan akibat tingkat pendidikan mereka yang cukup tinggi. Dan yang ketiga adalah cara pandang yang religius, di mana kecenderungan terbaru masyarakat perkotaan bergerak ke arah yang semakin religius. Indikatornya semakin diminati berbagai kegiatan keagamaan. Selanjutnya, keberadaan pesantren merupakan partner yang ideal bagi institusi pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan yang ada sebagai basis bagi pelaksanaan transformasi sosial melalui penyediaan sumber daya manusia yang kualitas dan berakhlakul karimah. Proses transformasi sosial di era otonomi ini mensyaratkan daerah lebih peka menggali potensi lokal dan kebutuhan masyarakatnya, sehingga kemampuan yang ada di dalam masyarakat dapat dioptimalkan. Dengan demikian, maka pesantren harus semakin bekerja keras untuk memperbaiki segala kekurangannya dan menambah hal-hal baru yang menjadi kebutuhan umat manusia sekarang ini. Sebab model pendidikan pesantren yang mendasarkan diri pada sistem konvensional saat ini belum cukup membantu dalam penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi integratif baik dalam penguasaan pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan kecakapan teknologi. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.